Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pujian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, lalu dilanjutkan ngaji. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaidah berapa sekarang? Kaidah yang keempat ya. Masuk kaidah keempat. Udah keempat kayaknya. Kelima sekarang. Hah? Sekarang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat dari kaidah-kaidah menjauhi maksiat. Perlu disampaikan kaidah ini penting banget, soalnya berkaitan dengan surga kita. Surga itu enggak bakal kita peroleh kecuali harus takwa. Uiddat lil muttaqina. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu harus meninggalkan maksiat. Nah, meninggalkan maksiat itu membutuhkan cara, tips gimana caranya kita bisa meninggalkan dan menjauhi maksiat-maksiat. Semua sepakat maksiat itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mempelajari tip-tip gimana caranya kita bisa menjauhi maksiat, itu berarti kita secara otomatis gimana caranya mendekatkan kepada Rabb kita. Dan tidak ada anugerah yang paling besar kecuali kalau kita bisa mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Anugerah yang paling besar itu ketenangan akan menyelimuti kita, ketentraman akan selalu pada diri kita selama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tip yang keempat supaya kita bisa menjauhi maksiat kepada Allah, ayyashhadal abdu, seorang hamba, hendaknya seorang hamba menyaksikan masyhada ghadabihi, persaksian kemurkaannya Allah, wa intiqamihi, dan balasannya Allah. Fa innar rabba, maka sesungguhnya Allah, idza tamadal abdu, apabila
apabila hamba terus menerus fi maksiatihi, di dalam bermaksiat kepadanya, maka ghadiba, Allah itu akan marah. Wa idza ghadiba, apabila Allah sudah marah, maka lam yakun, tidak akan bisa mencegah lighadabihi, kepada marahnya Allah, syai'un, sesuatu apapun, fadlan, lebih-lebih, an hadzal 'abdi dhaifi, lebih-lebih dari hamba yang lemah ini, tidak akan bisa mencegah kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman, seseorang yang berkecimpung dalam, tenggelam di dalam maksiat kepada Allah, atau orang yang mau maksiat kepada Allah, hendak maksiat kepada Allah, Anda jangan berpikir enaknya kamu bermaksiat, tapi hendaknya Anda berpikir bagaimana kalau Allah itu marah, bagaimana Allah itu kalau membalas atas dosa kamu. Yang antum pikirkan ini, rata-rata pelaku maksiat itu kan mikiri enai, kayak orang zina, sing dipikir enai zina. Orang yang lihat film-film porno, sing dipikir enak melihatnya. Orang yang mencuri, ya, nganakno uang riba, sing dipikir adalah enaknya. Tapi kita harus rubah mindset ini. Kita rubah adalah gimana kalau Allah itu marah. Ini yang harus kita pikir. Bagaimana kalau Allah itu marah? Kita lihat saja terjadi pada tsunami. Gimana kalau Allah lagi marah, terus Allah mendatangkan tsunami? Adakah orang yang bisa menahan, mencegah Allah mendatangkan tsunami? Tidak ada yang bisa mampu untuk itu. Bagaimana kita lihat di gunung yang ada di Lumajang, itu hanya ukuran sedikit dari muntahnya gunung sudah mengakibatkan banyak kampung terbakar, tenggelam. Itu sedikit marahnya Allah. Kita lihat lagi bagaimana kalau goncangan, zilzal, bumi zilzal, goyang. Berapa banyak yang dirugikan dari itu? Coba berpikir, wahai pelaku maksiat, orang-orang yang terjun dalam kemaksiatan, ilingo, gimana kalau Allah itu lagi murka? Kalau murkanya Allah tidak terbatas kepada dirimu saja. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah sebuah siksaan, yang siksaan itu tidak menimpa kepada pelaku maksiat saja. Semua orang akibat maksiat kamu tertimpa musibah hasil dari perbuatan kamu. Cobalah orang-orang yang berada pada kelalaian, orang-orang yang lalai, hari-harinya hanya main di kartu, hari-harinya hanya minum minuman keras, hari-harinya meninggalkan sholat,
hari-harinya hanya terbuang waktu sia-sia. Ingatlah semuanya terhadap kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah marah, semua hancur. Semua hancur. Bahkan rumah kamu juga akan hancur. Apa yang kamu banggakan pun juga hancur. Semua hancur. Semua hancur. Kenikmatan sesaat membawa kehancuran. Kenikmatan sementara membawa kepada kehancuran. Allah kalau sudah marah, siapakah yang bisa mencegah kemarahannya Allah? Tidak ada satupun bisa. Apalagi kita manusia yang lemah. Mana bisa kita mencegah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Apa-apa yang menimpa dari suatu musibah, ya, tidaklah apa-apa yang menimpa dari suatu musibah kecuali musibah itu disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Ingatlah musibahnya. Jangan ingat enaknya sesaat. Jangan lihat enaknya sesaat. Tapi ingatlah musibah yang Anda akan rasakan sepanjang masa. Kayak zina misal contoh. Enaknya zina apa? Sedikit. Tapi aib akan engkau terima sepanjang masa. Aib akan kau terima sepanjang masa. Jadi mindsetnya ojo dipikir enak wae, tapi yang kita pikirkan adalah murkanya Allah, marahnya Allah, dan balasan yang Allah berikan kepada kita. Lihat saja kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat aja kaumnya Nabi Lut. Lihat aja kaumnya Nabi Soleh. Semua dihancurkan oleh Allah disebabkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Apakah kita mau mengulang dua kali setelah Allah hancurkan mereka? Apakah kita mau mengulang pahitnya setelah mereka sudah merasakan? Gak usah jauh-jauh. Lihat Suriah, lihat Yaman, dan negara-negara yang lain. Akibat mereka bermaksiat kepada Allah, tidak mengikuti aturan mainnya, pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, sabar terhadap pemimpin yang zalim. Mereka sekarang ini menyesali apa yang mereka lakukan. Coba kalau mereka bersabar atas pemimpin yang zalim, tidak akan terjadi apa yang terjadi semisal sekarang ini. Hancur semua, berantakan semuanya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, dan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menjelaskan, tidak ada dari suatu negara yang dia keluar dari pemerintahnya dan dia keluar dari pemerintahnya tidak ada kecuali kehancuran, dan ini sudah disaksikan di sepanjang masa. Oleh karenanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah membendung mafsada yang lebih besar dengan cara melakukan mafsada yang paling kecil, yaitu bersabar di atas kezaliman pemimpin kita dan mendoakan kepada Allah semoga pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah dan dikuatkan di dalam menjalankan tugas-tugas yang Allah telah bebankan kepada mereka. Contoh kecil aja, bagaimana ketika Allah marah, Allah hancurkan semua yang ada.
anak kecil pun terbunuh, rumah-rumah terbakar, wanita-wanita, kasihan banget mereka, kasihan banget mereka. Oleh karena teman-teman semuanya yang sekarang lagi aktif di dunia maya, HP, hati-hati. HP ini saya sering sampaikan, dia adalah setan gepeng. Dia bisa membunuh kamu dan dia bisa meracuni kamu tanpa kamu sadar, dan dia juga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Berhati-hatilah dari HP dan yang semisalnya, dengan mengingat kemurkaannya Allah, marahnya Allah, pembalasannya Allah terhadap pelaku maksiat, terhadap pelaku maksiat. Sekarang enaknya apa? Coba aku mikir sebentar. Sampai nonton TV terus delok nyanyian ono joget nang kono, saiki enake apa? Sampean berjam-jam delok wong megal-megol itu enake apa? Apakah kamu bisa merasakan dia? Antum bisa menyentuh dia enggak? Di TV itu ya ora iso nyentuh, iso nyium ya ora iso nyium. Terus manfaatnya apa? Orang ada manfaatnya. Anda nggak dapat apa-apa dari keuntungan la dunia wal ukhrawiyah. Lapo kok didelok. Sedangkan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mengundang apa? Marahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terusnya al-qaidatu al-khamisatu ayyashhadal abdu mashhadal fawati. Hendaknya seorang hamba menyaksikan persaksian apa-apa yang luput dari kebaikan karena maksiat. Seorang berpikirlah begini, ini logikanya begini. Aku mau berbuat begini, tapi apa? Lepas apa yang selalu saya dapatkan. Anda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dapatnya apa? Seneng ya sementara toh. Tapi Anda harus berpikir yang lepas dari Anda karena maksiat itu apa? Banyak banget. Saya contohkan. Sekarang wahai jamaah yang mendengarkan dangdutan musik, coba kita berpikir, kita dengarkan dangdutan itu oleh apa? Itu pertanyaannya. Oke Ustaz, dapat ini gitu. Pertanyaan saya yang kedua, bandingkan dengan apa yang lepas dari Anda karena maksiat itu. Apa yang lepas? Banyak. Satu, kenikmatan ibadah Anda itu hilang, Pak. Allah cabut kenikmatan ibadah Anda. Makanya dewek sholat nggak pernah merasakan lezatnya sholat. Kita itu ngaji Quran nggak pernah merasakan enaknya maca Al-Quran, indahnya, lezatnya. Kita itu ibadah puasa yang kita dapatkan hanya haus. Kita nggak mendapatkan lezatnya apa itu ibadah puasa. Kita nggak dapat lezatnya beristri, bojo orang-orang duwe kelezatan. Karena sudah maksiat tadi, kita nggak punya kelezatan di dalam berbuat baik kepada orang. Bahkan ngaji, duduk di majelis ilmu itu padha karo hampa. Orang duwe apa kelezatan, tapi
kita duduk sambil main game, iku lah ono kelezatane. Ya toh? Setan yang ngasih kelezatan di situ, Pak. Nah, bandingkan kelezatan ibadah itu kalau hilang dari kita itu dengan hasil maksiat kita kepada Allah, mana yang lebih berat? Ya kan? Itu coba dihitung. Itu baru satu yang lepas dari kita. Kedua, bisa jadi rezeki ini seret. Rezeki ini seret. Karena seretnya rezeki yang berkah itu karena maksiat. Ketiga, naam, ketenangan hati. Ketenangan hati itu lepas dari kita. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang bahagia, sejahtera, hati yang tenang, hati yang adem, itu karena taat. Berarti karena maksiat menyebabkan yang demikian itu. Keempat, bisa jadi istri-istri kita tidak sayang lagi kepada kita, atau kita nggak sayang kepada istri. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan an ba'dis salaf, qala ba'dus salafi, berkata sebagian salaf, inni la asyallaha, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faraitu, maka aku melihat akhlak-akhlak istriku itu ternyata menjadi tidak patuh kepadaku. Akhlak-akhlak istriku menjadi tidak patuh kepadaku. Coba lihat akibat maksiat kita, istri kita menjadi nggak patuh kepada kita, anak-anak kita tidak patuh kepada kita. Perhatikan itu. Saya punya teman, waktu itu saya lagi di Malang. Teman ini penghasilan satu bulannya 250 M satu bulan. Saya ditempatkan di suatu rumahnya dia. Rumah itu menghabiskan 20 M. Rumah dia menghabiskan 20 M. Saya ditempatkan di situ, dijamu oleh pemilik rumah dan dihormati oleh pemilik rumah. Masya Allah, luar biasa. Malam harinya kita ngobrol, berdiskusi, berdialog berkaitan dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Anda yakin uang segitu itu pasti terbayang kepada antum semuanya betapa nikmatnya kita punya uang sebanyak yang demikian itu. Dia matur ke kita, walaupun saya memiliki uang sebanyak itu, perhatikan ya, walaupun saya memiliki uang sebanyak itu, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam hati kita. Dalam hatinya itu dia nggak merasakan bahagia. Bayangkan duit yang begitu, dia beli apa saja bisa, sampai dia mengatakan aku bingung pe angkat itu kuopo, duit ono pe angkat itu kuopo, itu bingung dia, Pak. Kalau kita kan bukan beli apa yang susah, yang dibikin beli itu bingung, kanggo tuku pakai duit opo, dia enggak, dia tidak, bukan bingung pe angkat itu kuopo kalau duit opo, itu enggak, tapi yang dia beli itu apa, itu bingung, saking sudah terpenuhi semuanya. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Dari pihak anak, pihak istri, pihak yang lain, dari yang lain dia tidak tenang, dia enggak menenangkan jiwanya. Tahukah Anda, ternyata dia adalah seorang pekerja, menjadi presiden di sebuah perusahaan, di sebuah bank tertentu, dan dia orang yang pinter bertransaksi jual beli jasa melalui online. Jelas uang yang dia dapatkan
adalah dari uang yang Allah haramkan, makanya tidak menenangkan kepada kehidupannya dan tidak menenteramkan kepada kehidupannya, maka hampa. Maka setelah itu dia hijrahlah dia tinggalkan gemerlapan dunia itu dia tinggalkan, sehingga terkadang dia mencari uang 1 juta aja susah, Pak. Uang mencari 1 juta aja susah. Allah persulit barangkali ya. Allah persulit untuk mencari uang 1 juta susah. Sampai dia mengatakan, apa arti saya hijrah, Ustaz? Bukankah para ustadz-ustadz yang lain mengatakan orang kalau sudah hijrah itu Allah akan ganti yang lebih baik? Ternyata apa yang saya dapatkan dari hijrah itu, Ustaz? Maka galau dari dia hijrahnya. Saya pun memutar balik pertanyaannya sekarang. Anda hijrah, apa yang Anda cari? Apakah hijrahnya Anda mencari uang atau mencari ketenangan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau Anda hijrah karena mencari uang, Anda nggak akan dapat. Anda nggak akan dapatkan dengan Anda hijrah lalu Anda mendapatkan uang lebih dari apa yang Anda sebelumnya Anda dapatkan. Nggak bakal dapat. Terus Anda mau dapat apa? Nah gitu kan. Pertanyaan yang kedua, bukankah Anda hijrah Anda ingin sebuah ketenangan? Oh iya Ustaz. Pertanyaannya sekarang, rasakan dahulu dan sampai sekarang. Dahulu ketika engkau mendapatkan uang, sampai Anda hijrah, lalu hijrah sampai setelahnya, Anda rasakan ketenangan manakah yang kau akan dapatkan? Dia berpikir ulang, Pak. Alhamdulillah, pahamlah dia. Kemudian saya ngasih materi tentang ketenangan jiwa, dan alhamdulillah terbuka lebar-lebar hatinya dia. Dan inilah sejatinya yang saya cari, yaitu ketenangan hati, ketentraman jiwa. Itu bukti bahwasanya ketentraman jiwa bukan letaknya pada uang, tapi ketentraman hati, ketenangan jiwa letaknya pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat-ingat, ketentraman jiwa itu bukan dengan cara jalan-jalan ke sana ke sini, tidak, tapi ketentraman jiwa itu letaknya kepada jenengan taat gak kepada Allah. Semakin jenengan tingkatkan pengabdian Anda kepada Allah, maka semakin Allah itu akan menjaga Anda dan akan memberikan ketentraman Anda. Sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Wabil Shayyib, bahwasanya ketentraman jiwa Anda tergantung dengan penghambaan Anda kepada Allah. Semakin Anda menghamba kepada Allah, semakin tentram dan tenang jiwa-jiwa Anda. Walaupun musibah yang menimpa kepada Anda, walaupun kemelaratan menimpa kepada Anda, walaupun derita menimpa kepada Anda, maka derita itu akan menjadi kebahagiaan. Derita itu menjadi kebahagiaan. Sesuatu yang dia benci menjadi sesuatu yang dia sukai. Dikarenakan apa? Karena dia ridho dengan keputusan yang Allah telah berikan kepadanya. Dia nyaman-nyaman saja, karena yang ngasih keputusan ini adalah Allah, bukan yang lain. Kenapa aku marah dengan keputusannya Allah? Karena aku menjadi abdinya Allah. Apapun yang Allah putuskan kepada kita, saya akan ridho, karena aku menjadi abdinya Allah. Maka semakin kita menjadi abdinya Allah, maka semakin kita tenang dalam kehidupan kita. Nah, piye carane jadi abdinya Allah? Ya harus menghamba, menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepenting jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo jadi hambanya Allah. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Maksudnya pripun? Bukankah Allah cukup sebagai hambanya? Selama Anda menjadi hamba nih Allah, bukankah Allah cukup bagi dia? Anda punya masalah apa? Allah ada. Anda kekurangan uang Allah ada. Anda punya keluhan hati, Allah ada. Rumah tangga Anda punya masalah, Allah ada. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Tapi kenapa kita nggak merasa cukup dengan Allah? Kenapa kebahagiaan kita cari selain Allah?
Kenapa ketentraman hati kita cari kepada selain Allah? Enggak mungkin dapat kebahagiaan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa ketika kita stres, yang kita buka adalah HP dan bermain di dalam HP? Bukankah itu sebuah kesalahan? Kalau Anda stres, memintalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, bukan HP sebagai curhatan Anda, bukan HP, tapi curhatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan HP. HP bisa ngasih manfaat apa kepada kita? Justru malah jauhnya kita dari Allah, semakin kita gersang dan semakin kita tidak bahagia. Makanya teman-teman semuanya, coba kita berpikir, dewe iki kalau maksiat itu oleh Allah, terus yang rugi itu apa? Itu kan dipikir. Padha karo jenengan bisnis. Sekarang uang yang masuk ke jenengan itu dari 10 jalan. 10 jalan ini normal, masuk terus duit itu sampean. Lalu Anda ingin mencari orderan baru, guys. Coba Anda berpikir, kira-kira order baru ini kalau nutup 10 pintu yang biasa masuk ke jenengan masih terjang ini. Nggak mungkin lah aku masuk ini 10 ajur. Ngapain saya lakukan satu ini? Enggak lah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi justru kalau jenengan masukkan TV nang omahe jenengan terus sama setel ludrukan biskupan nyanyian itu cari ini pingin ngibur, keliru nih, menghancurkan bukan ngibur nih, bukan menghibur nih, menghancurkan Pak. Anak-anak kita kasih HP, ya kan, tanpa dikontrol, itu bukan menghibur, tapi menghancurkan. Kita ketika sedih, kita pegangan HP, delok-delok jerone HP, kita lagi kesepian, lagi punya masalah, delokin nang HP, itu keliru. Segera sholat, maca Quran, njaluk nang Allah, itu jalannya bukan dengan jalan otak-atik hati. Keliru. Memasukkan di dalam rumah kita yang itu pelanggaran menurut Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka wahwa, apa itu yang luput? Dia adalah ma yafutuhu, apa-apa yang luput bagi dia bil maksiati, sebab maksiat. Luput apa? Khairud dunya wal akhirati, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat lepas dari kita sebabnya maksiat, sebabnya maksiat. Wa ma yahduthu, dan apa-apa yang terjadi lahu bagi dia biha, disebabkan maksiat, mendapatkan min kulli ismin madhmumin, mendapatkan nama yang tercela, baik secara aklan wa syar'an wa urfan, baik secara akal, secara syar'an dan secara urfan. Saya contohkan, seorang pencuri, ketika dia mencuri jajan atau mencuri uang masjid atau mencuri uang rumahnya orang. Sekarang pertanyaannya, dulu dia terkenal orang baik, orang soleh, masya Allah, neng masjid, masya Allah, anak itu kok baik banget ya, neng masjid. Nah, coba lihat, setelah dia mencuri, apa yang terjadi? Dia dapat julukan nama yang jelek, baik itu di mata syariat atau di mata masyarakat.
Dapat gelar apa? Pencuri. Elek apa api? Wahai pencuri. Pi sama dijeluk pencuri ngono. Hah? Wahai orang jahat. Wahai orang yang penjina. Elek banget, Pak. Elek banget. Kalau kita menjadi istri terus pacaran karo wong liya misal contoh. Oleh julukan apa? Hah? Apa? Apa itu? Pencuri laki-laki. Kan dapat gelar elek. Ya kan? Dapat gelar elek. Elek pol Pak. Di masyarakat dijuluki jelek elek. Julukan sing elek. Dan setiap manusia pasti akan apa? Menjaga apa? Wibawanya kan? Nah, sebab maksiat hancurlah namanya dia. Hancurlah namanya dia. Orang misal contoh apa? Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ada seseorang luar biasa. Dia terkenal wong sing taat kepada Allah, Pak. Selalu azan, nggak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram. Terus begitu. Suatu ketika dia lewat ke masjid, ada seorang wanita tersingkap wajahnya. Mari ngono, laki-laki itu kena fitnah dan jatuh cinta. Jangan eling-eling. Mari ngono, yang namanya sudah jatuh cinta, kuis oling Pak, oling, turu ora iso turu, mangan ora iso mangan. Maka dia pun mendatangi si wanita tadi dan tujuannya ingin melamar dia. Wanita itu mau dengan satu syarat. Anda harus keluar dari agama kamu. Ternyata dia agamanya bukan agama Islam. Coba lihat Pak, syaratnya gampang. Keluar dari agama kamu. Tenan itu mikir dia. Karena cinta tadi, maka dia pun keluar dari agamanya. Datanglah dia ke wanita itu dan dia menyatakan, saya telah keluar dari agama saya dan saya siap menikahi Anda. Setelah itu apa kata wanita? Saya tidak mau. Saya tidak mau model laki-laki yang tidak punya prinsip. Bagaimana Anda agama yang Anda anut sejak kecil terus ketemu dengan saya beberapa hari atau berapa bulan, Anda sudah hancurkan prinsip Anda yang Anda bangun sejak zaman dulu sampai sekarang gara-gara saya. Kalau saya nikah sama kamu nanti ada laki-laki perempuan yang lain yang bisa menggoda Anda, lu hancur saya nggak mau. Coba lihat Pak, setelah itu terjadi, dia awalnya terkenal menjadi wong sing taat, wong sing soleh. Setelah itu dia menjadi wong semur murtad dan matinya dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Makanya maksiat awal tadi Pak, ojo sampai dhewek iku meneh mati di atas HP. Terus HP niku musikan lho piye Pak? Si Ahmad ini ndelok HP, ngringeno HP ini musikan. Wah tuh wong ngajian jenggoten kopian batuke ileng lah. Isi banget itu. Tercabut dari dia nama baik menjadi nama yang jelek disebabkan nomor maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Bukan karena kita taat dan meninggalkan maksiat, bukan karena manusia, bukan, tapi Ibnu Qayyim itu nyindir jenengan, nyindir kita. Semua orang itu pasti ingin menjaga
kehormatannya. Orang ono Pak menungso itu pengen menghancurkan apa? Kehormatannya, enggak ada. Pasti dia akan belain itu. Beliau menyinggung kita dari dalam. Aku gelem to maksiat kepada Allah. Tapi sebab maksiat itu ajur namamu. Gelem ora ajur namamu. Gitu Pak, masalah. Wa tazulu, dan akan hilang anhu dari dia al asmaul mamduhatu, nama-nama yang terpuji syar'an wa aqlan wa urfan, nama-nama yang terpuji di sisi syariat, di sisi Allah, di sisi masyarakat, hilang gara-gara maksiat kepada Allah. Justru dapat jelek, julukan apa? Nama yang jelek. Pencuri. Nganakno duit si ayu. Nganakno duit. Elek banget Pak. Wa hadhil asma'u, dan nama-nama ini khairun minad dunya, itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa-apa yang ada dunia, adhafan mudha'afa, berlipat-lipat ganda. Jadi ini nama Pak, nama itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita duit-duit wakil, tapi dibilangi sama orang pencuri. Setiap ke kampung Pak pencuri, dirasani wong penjina, dirasani wong merusak rumah tanggai wong. Piye? Sedangkan jenengan di mobil apa? Mobil Alphard, mobil harus apa ini semuanya. Tapi ketika jenengan gak duwe apa-apa, kita gak duwe apa, tapi nama kita harus di masyarakat. Bukankah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Tapi setiap tempat, setiap jalan dicaci maki oleh orang. Paham nggih? Ayo jamaah mikir, taati Allah, tinggalin maksiat. Insya Allah Allah akan menjaga nama kita. Selama kita taat kepada Allah, nama kita akan dijaga oleh Allah. Yang mau azan dulu. Yang azan.
titik poin yang harus dibahas oleh kita semuanya. Nama baik itu khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ata'afat mudha'afatan, berlipat-lipat baiknya, berlipat-lipat baiknya. Nama baik itu berlipat-lipat baik, lebih baiknya daripada dunia seisinya. Baik. Selanjutnya, fa kaifa, maka bagaimana, ayyabi'aha, dia menjual nama yang baik tadi, dia jual bisyahwatin, dengan syahwat, tudhibu, yang syahwat ini menghilangkan ladzataha, kelezatan nama itu, wa tubki asyakwata, dan kelezatan syahwat itu menyisakan kesengsaraan. Coba lihat, coba ayo berpikir jamaah. Ini kita ini jual beli. Kita itu mau jualan barang yang kita mau jual, itu nama baik. Nama baik kita jual dengan syahwat, yaitu maksiat. Sedangkan maksiat itu menghilangkan apa? Kelezatan nama baik dan menyisakan kesengsaraan. Itu berarti orang yang jual ke ini pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Ya bodoh. Mosok dodolan kok malah gak oleh untung, malah rugi. Iku jenenge wong goblok, ora pintar. Orang pintar orang ini. Nah, yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Di dalam hadis ini ada nama baik yaitu mukmin, dan ada nama yang enggak baik yaitu zina. Jadi Rasul tidak akan berzina orang yang berzina saat itu dia mukmin. Maksudnya apa? Andai kata wong iku mau mukmin, bener-bener mukmin, ora bakal berzina. Nah kok berzina berarti piye? Berarti hilang iman yang sempurna, itu hilang. Hilang, Pak. Berarti dicabut iman yang sempurna dari dia oleh julukan apa? Penjina. Rugi apa ora ini? Rugi. Nama baik ya Allah. Aku mukmin, masya Allah, delok cewek iku adem ngono. Kopiahane nyelintit gitu ya. Pakaiane masya Allah, bendera nang masjid, gak akeh omong, sopan, ya kan? Pakaiannya ya masya Allah gitu kan, orang tahu nganuk wong. Ya Allah, nama baik luar biasa, mukmin sempurna. Dadaan tergoda wanita, terus pacaran, mari ngono zina. Ya Allah, nama baik ya hancur. Dapat gelar apa? Lah kok ngono wae wong iku mau jajaan kok ngono wae gitu kan. Lah kok padha karo dhewe-dhewe wae ya. Hancur, Pak, hancur. Gara-gara apa tadi? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia tahan sedikit, berdoalah kepada Allah, iso jaga maksiat, lah adem. Namanya juga baik, tentram hidupnya, bahagia, kan gitu. Baik. Al-qaidatu as-sadisatu, kaidah yang ke-6.
ayyashhadal abdu mashhadal qahri wal dhufri. Seorang hamba menyaksikan persaksian al-qahri, bisa mengalahkan, wal dhufri, dan menang. Saya kayak contoh Pak, contohnya gampang. Kasus kemarin Persibaya karo Arema. Sampean pikir Persibaya ketika menang piye? Lincak-lincak apa ora? Suweneng apa ora? Suweneng Pak. Soalnya iso mengalahkan apa jenenge musuh bebuyutan. Gono ceritane Persibaya itu menang karo Arema dari sekian tahun. Kok ngerti Ustaz? Baru ada yang nyeritain baru kemarin. Pas saya ditanyai ditanya masalah hukum, saya juga nggak nonton Pak. Cerita apa saya nggak tahu. Saya nggak hobi, lihat itu nggak hobi saya. Dan nggak senang juga. Diceritain saya. Jadi gono ceritane apa jenenge Persibaya itu menang melawan Arema, itu gono ceritane. Saat dia menang, bagaimana coba lihat? Taib. Itu musuh bebuyutan Pak. Bagaimana loncak-loncaknya orang-orang itu ketika bisa mengalahkan Arema? Pertanyaan saya, kita punya musuh nggak yang luar biasa? Kita punya musuh nyata kan Pak? Siapa dia? Syaitan, nafsu Pak. Kenapa kita nggak pernah bangga kalau kita bisa mengalahkan musuh kita? Contoh, jenengan pas ngaji tadi Pak, kira-kira ono bisikan nggak? Gak usah ngaji, udah enak turu, nonton TV, nyetel HP, ya ora. Ono ngono ora? Toyib. Jenengan bisa menang Pak. Pertanyaannya, jenengan itu menang, kira-kira jenengan bahagia nggak? Nah kan, gono kelezatan itu masalahnya di situ. Kenapa nggak jenengan hadirkan? Awas kan, alhamdulillah hari ini aku menang melawan kamu seton itu kan. Kenapa kita tidak bikin genderang permusuhan kepada iblis? Kalau kita menang, gembiralah, aku menang melawan kamu hari ini. Kalau Anda sakit memunculkan ini, berarti apa? Anda akan melawannya lagi pada sekian masalah nantinya. Tapi jenengan adem-adem wae ya setan kalau kono masalah ya adem-adem wae kok. Ora ono masalah dhewe kalah, kono adem-adem wae ono masalah. Gitu loh, Pak. Kenapa kita tidak asik menjalankan ketaatan? Soalnya kita tidak merasa ada perlawanan gitu loh, Pak. Coba sebenarnya kita itu dilawan, dihadang oleh musuh setan, dihadang Pak. Tapi kita nggak punya perlawanan, makanya nggak nyantai, nggak asik gitu loh, nggak asik. Nah sekarang tip bagaimana caranya kita bisa meninggalkan maksiat, bikin perlawanan dan genderang permusuhan kita tampilkan. Ayo menang mana? Menang aku hari ini gitu kan, aku menang gitu kan. Kowe nak ngono toh, dibujukin lagi, menang aku, seneng Pak. Ketika ada rasa seneng dan rasa kelezatan di dalam mengalahkan musuh Anda, maka besok-besoknya Anda akan merasakan lezat lagi. Dan saya yakin Pak, Arema tidak akan tinggal diam, dia akan menyusun kekuatan. Persibaya juga kan apa? Nah asik kan, permusuhan kan asik, ya kan? Ono kalah ono menang kan asik Pak. Kalau bal-balan nang sing siji meneng ae. Masuk gak masuk ya wis kok meneng ae. Kira-kira semangat gak? Enggak semangat, Pak. Makanya ayo. Kita itu al-masyadal qahri wad dhufri. Kapan kita bisa mengalahkan musuh? Dan kapan bisa kita menang dari musuh? Oh, kok kalah terus. Mosok kalau Arema kalah Persibaya aja ngamuk-ngamuk kok. Masa kita kalah sama setan kok goyang-goyang piye? Gak lucu banget toh. Hah? Lu iku main bola. Dia pertahankan nama baik Arema. Nama baik Arema itu dipertahankan sampai kalah pun mereka harus
unjuk rasa dan nyawa mereka menjadi murah dikarenakan Arema yang menjadi apa? Itu nyawanya dijual murah-murah. Dewek lho, Pak. Kok iso kalah karo setan, karo malah goyang guyu iku dewek ku piye sih gitu lho. Gak ngeget blas gitu lho. Dibujuki aja ngaji, gelem ora ngaji, ora ono perlawanan. Di kongkon seneng karo wong lanang yang bukan mahramnya malah oke. Dilawan. Kalau nggak dilawan piye carane? Mau menang ora ono perlawanan. Maka bagaimana Anda? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu musuh. Bagaimana kita menjadikan dia itu musuh? Wong kita nggak punya perlawanan kepadanya. Sedang paham nggih? Paham nggak ini? Nah, gimana kita bisa memiliki tip untuk bisa menjauhi maksiat? Wong kita yo adem ayem wae. Adem ayem wae ora iso lah. Ora iso. Baik. Gus Imam, wis to. Nah, sudah cukup ya. Pak Amin, lanjut ya. Lanjut ya. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Fa inna qahra syahwati, maka sesungguhnya mengalahkan syahwat, wadhufra bisyaitoni, dan menang melawan syaiton, lahu halawatun, memiliki kelezatan, wa masarratun, memiliki kegembiraan, ingda mandza qadzalika, di sisi orang yang memiliki rasa yang demikian itu. Dhewek orang duwe rasa ya meneng wae, orang duwe rasa kok. Padha karo dhewek iki mangan enak tapi ora duwe rasa ya padha wae. Di sisi orang yang punya rasa, justru ketika kita mengalahkan syaitan, ketika kita mengalahkan nafsu kita, syahwat kita, itu ada halawa, ada manis, ada apa? Ada kelezatan dan ada kegembiraan. Tapi kita nggak merasa itu. Ya gimana mau mati rasa kan? Bagaimana kita akan merasakan itu? Wong kita itu mati rasa. Kita lihat. Justru itu a'dhamu, lebih besar kelezatan, lebih puas minadh-dhufri, dibandingkan dengan dia menang bi'aduwihi, terhadap musuhnya, minal adamiyin, dari anak Adam, wa ahla mauqian, dan lebih lezat rasanya. Kayak tadi Persibaya melawan musuhnya Arema dari anak Adam, gimana rasanya? Seneng mereka, masya Allah. Bahkan mereka mungkin merayakannya dengan mengeluarkan uang sekian ratus juta, itu nggak ada masalah. Seharusnya kita lebih puas dan lebih mantap, lebih seneng kalau kita bisa mengalahkan apa? Musuh yang nyata ini, yaitu iblis, syaitan, dan nafsu kita. Coba kalau jenengan angkati rokokan lu terus enggak gitu kan ya, rokokan mana enggak gitu kan, terus jenengan menang gak rokokan. Coba Pak nang marungo, alhamdulillah hari ini aku pesta. Lalu kok pesta? Menang aku. Menang piye? Ngalahkan setan. Kalau saya ngalahkan setan, aku dibujui kon rokokan, tapi aku menang, gak gelem rokokan. Ngono kan? Pesta jenengan. Ayo. Kocok-kocok dipanggil, ini kocok aku, ayo masuk warung, aku sembayari kabeh. Lu kok iso menang aku? Lho melawan musuh nyataku. Opo? Setan. Ngono lho Pak. Kok sampe menang karo Arema wae yo. Ngutokno dosa mono akeh kok. Kan ngono ta harusnya kan. Kenapa kok gak ngutokno dosa, kenapa? Berarti musuh saya syaitan gitu loh. Masya Allah.
Wahwa, lihat ini Pak, kemenangan melawan syaitan itu, wahwa, dan dia adalah semisal ka'akibati syurbid dawai an-nafi'i alladhi azala da'al jasadi. Maka kemenangan ini semisal akibat minum obat yang bermanfaat, yang dia bisa menghilangkan penyakit yang ada di jasad. Jadi jenengan loro Pak, loro berhari-hari, taruhlah kayak iso nising susah banget sampai mules wis pokoknya wis. Lalu ada yang ngasih obat, langsung minum, langsung Pak main thread. Kira-kira sepira kan sampean? Lego. Nah, kalau iso ngrasakno lego, jenengan harus iso ngrasakno lego ketika menang apa? Melawan musuh syaitan ini. Lego pol lagu gitu loh Pak. Masya Allah. Piye? Nah, wa'adahu ila sihhatihi wa'tidalihi. Obat tadi mengembalikan dia kepada kesehatan dan mengembalikan dia kepada keseimbangan. Maka jasadnya seimbang, kesehatannya mulai pulih dengan obat-obat tadi. Jenengan merasa, ya Allah, berkat obat iki aku waras. Kenapa kalau jenengan minum obat terus jenengan waras, jenengan ceritakan ke orang-orang, jenengan merasa bangga, bahkan jenengan sampaikan kepada orang, ngombe obat iki lho, obat yang mantap. Kenapa ketika jenengan menang melawan syaitan, jenengan tidak bergembira sama sekali? Setan ya guyu wae. Alhamdulillah kamu enggak seneng, enggak gembira kok. Ya wis lah. Guyu wae setan. Wah, wis gampang wis. Maka teman-teman semuanya, ayo kita itu harusnya apa? Harusnya seneng lah. Seneng kapan kita bisa mengalahkan musuh. Bahkan harusnya kita bercita-cita kapan kita bisa mengalahkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita yang itu tujuannya menghancurkan kita. Sekarang pertanyaannya Pak, kira-kira Arema itu menghancurkan Persibaya dalam semua ekonomi atau enggak Pak? Enggak ada, hanya musuh bal-balan tok loh. Ini setan ini Pak menghancurkan kita segala-galanya, menghancurkan dunia kita, akhirat kita hancur. Kalau Arema Pak sama Persibaya permusuhan dalam apa? Dalam bal-balan tok wae lho. Enggak akan menghancurkan semua sisi. Tapi ketika ada kalah ada menang, Masya Allah seneng pol. Iki lho setan. Nafsu iki lho ngerusak dhewe iki. Kenapa kita enggak pernah rasa senang dan gembira atas kemenangan kita melawan musuh-musuh kita? Paham Gus Imam? Paham ora? Maka kita diajari logika Pak. Ini kaidah ini masuk logika. Makanya harus pinter saiti lah ya. Harus pinter saiti. Harus mikir. Oh iya. Ngono lho Pak. Paham ya? Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.